membangun persepsi yang benar, menambah wawasan yang benar, ya satu bidang, ya contohnya salah satu yang permasalahan di kanker payudara, ya breast cancer. Jadi sekali lagi terima kasih atas kesempatan dan peluang ini untuk bershare, mungkin membagi pengalaman, ya teman sejawat yang ada di puskesmas, teman sejawat yang ada di pelayanan tingkat dasar, ya, untuk mensiasati, membuat strategi dalam ikut ambil bagian dalam pengendalian tata laksana dari breast cancer itu sendiri, ya. Pembahasan payudara memang kalau tidak ini pemeriksaan payudara secara klinis, ya, sadanis, ya diharapkan ibu-ibu nanti di puskesmas dibuatkanlah apa isinya tulisan-tulisan di dinding puskesmas, ya, pemeriksaan payudara ibu-ibu umur, nah misalnya seperti ini, diinformasikan. Oh, nanti dia setiap ke puskesmas dia teringat kembali, tahun ini saya sudah periksa payudara nggak sama Bu Dokter atau sama Pak Dokter, gitu ya. Nah, jadi perlu mendapatkan informasi yang bagus, ya. Informasi yang bagus. Mungkin dia lupa nanti 3 bulan yang akan datang, misalnya dia kontrol, dia baca lagi masalah waktu-waktu pemeriksaan ini. Nah, sehingga dia ini tertantang untuk melakukan pemeriksaan payudara secara klinis di puskesmas, seperti itu, ya. Itu harus mendapat perhatian dari hal-hal yang kecil lah, untuk membangun komunikasi, untuk membangun awareness kepedulian, kesiagaan daripada pasien itu sendiri, ya, dengan hal yang kecil ini, ya, waktu pemeriksaan seperti itu. Dan ingatkan, waktu pemeriksaan payudara klinis 7-10 hari setelah men, ya, jangan pada saat haid dia datang, maksudnya hari sebelum hari ke-7 datang, kita ada kesulitan. Kita baru diperiksa payudara sudah nyeri dia, ya. Kalau sudah hari ke-7, hari ke-10, setelah haidnya, ya, payudara sudah mulai kembali normal, sudah rileks, mungkin mudah melakukan pemeriksaan secara klinis, ya. Itu harus mendapat perhatian, ya. Kemudian tentunya dalam pemeriksaan ini kan privasi ibu-ibu sangat dan harus mendapat perhatian, ya, harus dapat perhatian. Ini masalah privasi sekali juga, ya, karena organ reproduksi, ya. Sebelum pemeriksaan tanamkan bahwa pasien datang dengan keluhan benjolan, pasti dia sudah bawa kekhawatiran, ya. Aduh, jangan-jangan kena ini, jangan-jangan ini, aduh. Sudah sebelum datang berobat ke puskesmas, itu pasien sering tidak bisa tidur malamnya, ya. Perlulah sampai di situ empatinya, ya. Makanya pada saat dia datang dengan keluhan, Bu Dokter, Pak Dokter, saya ada keluhan benjolan payudara. Nah, di situ sudah berikanlah empati bagaimana dokter mampu merasakan. Ya, kalau sudah empati, mungkin kita akan lebih sabar, memberikan kesempatan untuk dia berbicara, kemudian mendiskusikan langkah-langkah yang akan dia harus dapatkan dalam rangka penanganan, dan kita juga memberikan diskusi langkah-langkah pemeriksaan, kemudian pada kondisi sudah oke, sudah dia sampai di hadapan Anda dia sudah mulai tenang, ya berikanlah edukasi untuk menenangkan dulu supaya pasiennya sebelum diperiksa itu. Nah, kadang-kadang kemarin saya dapatkan pasien, aduh Pak Dokter, baru saya tidur saja jantungku debar-debar begini Pak Dokter. Aduh,
Di situ hampir 5 menit saya bercerita, ya, hampir 5 menit bercerita. Akhirnya, "Gimana jantungmu, takutmu?" "Ya sudah berkurang Pak Dokter, Bu Dokter." Ya begitu, berikan sesuatu, penanganan masalah, kekhawatiran ini, ya, kekhawatiran ini, jangan terburu-buru. Ya ya berikanlah juga kelemah lembutan. Ini ibu-ibu kan lemah lembut. Dia main perasaan, beda dengan laki-laki. Ya, ibu-ibu kita hadapi ini ibu-ibu. Dia bermain dengan perasaan. Ya, hadapilah dengan perasaan juga, ya. Kalau Anda sebagai dokter pria, ya hadapi dengan mainkan perasaan, selami perasaan seorang ibu, ya. Nah, jadi seperti itu, jangan terburu-buru. Kemudian bagaimana faktor sosial budaya yang ada ya, sesuai dengan pasien itu sendiri, ya. Nah, setelah itu ya sebelum pemeriksaan bagaimana memberikan motivasi supaya dia bertanya. Kalau pasiennya mau bertanya, satu pertanyaan mungkin dia sudah bisa mengobati kekhawatirannya. Itu tolong dipegang. Sehingga sebelum menghadapi pasien, belajar empati, ya, belajar empati supaya ibu dokter ini tenang sekali loh, menolong saya waktu saya di puskesmas. Nah, seperti itu. Kesan itu membuat dia pasien itu kalau suruh apa saja pasti dia mau kalau sudah diedukasi, ya. Jadi seperti itu. Kalau sudah dapatkan situasi yang kondusif, lakukanlah kemudian persiapan-persiapan apa yang diperlukan, kemudian masuklah dalam ranah pemeriksaan payudara dengan infeksi dan palpasi. Tentu hal-hal ini perlu dicatat baik-baik ya, supaya Anda mempunyai catatan untuk pasien yang seperti payudara ini. Ya, apa yang kita bisa lihat dari infeksi, ya tentunya karena ini pasien dalam kondisi terbuka, ya, ingat privasi, ya, ruangannya privasi, jangan kecuali suami, ya, kalau saya biasanya kalau ada laki-laki menemani, saya tanya, ini Bapak apanya Bu? Oh, suami saya. Nah, yang perkataan saya yang pertama pasti saya sanjung. Hebat ibu punya suami, kondisi sakit mau diantarkan. Nah, suaminya, wah, mendapat apa namanya? Oh, saya dibilang hebat sama Pak Dokter ya, sama Bu Dokter, ya. Nah, artinya pada saat privasi seperti itu kita tahu, oh ini suami ini laki-laki adalah suaminya. Nah, kalau dia laki-laki adalah suaminya, ya kita minta izin lakukan pemeriksaan. Pak, saya lakukan pemeriksaan untuk melihat memeriksa kondisi payudara ibu. Ya, artinya di situ sudah terinteraksi antara dokter, antara pasien dan suami. Karena suami seperti itu ya, buatlah seperti itu supaya kondisinya sangat kondusif di kamar yang sangat privasi itu. Ya, jangan ada kesan nanti dokternya ini, dokternya itu ya, takut malu sama dokternya ini gitu, ya. Nah, ini apa yang dilakukan pada saat infeksi? Tentunya ya kita lihat ya kanan kiri dan segala itu. Apa yang kita bisa lihat yang tanda-tanda normal, tanda-tanda abnormal. Mungkin Anda sudah mendapatkan hal itu. Kemudian secara spesifik bagaimana putingnya, ya, secara putingnya mungkin ada percakapan waktu pemeriksaan, di saat pemeriksaan pada saat berbicara masalah puting, ya, akan dicari informasi-informasi, lihat perubahan-perubahannya, apakah ada krusta, ada cairan. Ini yang sering seperti dermatitis ya, dermatitis eksim dermatitis. Itu jangan lupa, nih Bu Dokter, Pak Dokter nih puting saya kayak alergi ini. Nah, hati-hati.
2 minggu tidak ada perubahan setelah pengobatan, hati-hati, itu keganasan ya, keganasan. Jangan bilang tidak ada apa-apa, ini eksim saja, dikasih obat, nanti dia datang 2 minggu, eksim juga. Jangan. Ya, sangat berat risikonya kalau Anda membuat pernyataan seperti itu. Nanti suatu saat, ini tidak sembuh-sembuh 3 bulan, dia datang ke dokter onkologi, kemudian dinyatakan di situ, aduh maaf Bu Dokter, maaf Ibu saat ini eksimnya dibilang eksim kecurigaan ganas. Wah itu seperti petir di siang bolong itu, ya. Bukan di musim hujan. Musim hujan petirnya biasa. Kalau tidak ada gini, tahu-tahu ada petir, nah itu meledak ya pasti. Sampai di rumah Anda dimaki-maki. Pasiennya sampai di desanya, mana Bu Dokter? Tadi bilang saya baik-baik saja. Setelah saya diperiksa, malah dibilang ganas. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Itu pengalaman pribadi yang sering saya dapatkan. Ya, makanya statement mengenai cancer sangat hati-hati dan bijaksana. Ya, jangan juga menakuti. Jangan juga mensepelekan. Ya, seperti ini kan mensepelekan dia. Tenang, ini eksim saja, akhirnya dibilang ganas, ya, seperti itu. Masalah puting susu. Oke. Apakah lihat perubahan-perubahan waktu infeksi? Ya tentu, ya kanan kiri ya, kanan kiri. Oh ini yang kalau model ini yang kirinya kok tidak seimbang ya dengan yang kanan ya, dia tertarik ke atas, yaitu asimetri. Pasti ada sesuatu, pasti ada sesuatu. Kemudian ada perubahan di kulit ya, ada perubahan kulit. Coba lihat di situ ada bukan benjolannya di ini kan, bukan benjolannya, tapi ada tanda-tanda itu pembuluh darah pena ya. Nah hati-hati situ ya, pembuluh darah pena, karena vaskularisasi tersebut bisa membuat satu ciri daripada terjadinya cancer. Kemudian kalau ini ya mungkin aduh sudah begini, sudah di hadapan dokter, ada teman sejawat bidan, ya mungkin sudah apa namanya, sudah membayangkan ini kemungkinan suatu cancer. Kemudian ada lekukan di kulit ya, puting skin dimpling ya, skin dimpling ya seperti ini ya. Pada saat infeksi, oh ada ini sudah, aduh kalau sudah ini satu ya secara klinis sudah cancer seperti itu ya. Kemudian puting susunya, puting susunya sudah masuk ke dalam, sudah cancer itu seringnya. Kemudian puting susu ya, ada cairan kemerahan, ya hati-hati ya. Kalau USG tidak dapatkan, mungkin lanjut dengan mamografi. Dan lihat di sini kemungkinannya. Eksim, ya eksimnya diobati 2 minggu. Kalau tidak ada perubahan sama sekali 2 minggu, ya rujuklah supaya dipastikan ini betul eksim atau Paget disease ya, suatu keganasan namanya Paget disease. Ya, samping itu infeksi, kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan yang mungkin Anda sudah lakukan seperti ini, minta klien mengangkat kedua lengan ya, sambil di pinggang, kemudian kita lihat apakah ada asimetris tidak ya. Pada angkat tangan, oh ada asimetris tidak, oh aman. Pada di pinggang ada simetris tidak kanan kiri, oh aman. Kemudian pada saat dia menunduk ada asimetris tidak, ada perubahan-perubahan di kulit tidak. Nah kalau tidak ada aman, kalau ada dicurigai. Ya, bagaimana pada saat berbaring? Pada saat berbaring, ya tentunya sama pada prinsip bagaimana infeksi payudara. Nah, pada palpasi, ya pada palpasi Anda kembali diingatkan pada saat palpasi di tempat praktek, ya suasana,
kondusif, ya. Suasana tolong kondusif. Kalau ada keluarga yang mengantarkan, ya bolehlah menemani Anda. Apalagi Anda dokter laki-laki ya, kalau mau periksa payudara, kalau ada suaminya, ya kalau berkenan suaminya, ayo Pak, mari Pak, kita ikuti yuk, kita periksa Ibu. Nah, kemudian kalau ada keluarganya yang lain yang bisa bertanggung jawab, ya, salah satunya bisa menemani kita ya, menemani kita. Oh, dokternya betul ya meriksa. Oh, dokternya gini. Gitu ya. Pada saat palpasi dari payudara, tentunya palpasi payudara menggunakan teknik ya, teknik 3 jari ya, 3 jari yang dilakukan secara putaran arah jarum jam gitulah ya. Putaran arah jarum jam. Ya, secara pelan-pelan, secara sirkuler, setelah di payudara, kemudian arah jarum jam. Kalau ini kan pasti tangan kiri yang meriksa. Nah, dia akan ke sini, dia larikan. Ya, kalau di sebelahnya nanti pasti tangan di bagian kiri diperiksa tangan kanan, agak bagian payudara kanan diperiksa oleh tangan kiri. Dia akan mengikuti gerakan sesuai dengan tangannya ya, seperti itu. Kalau dia tangan kanan memeriksa, dia larinya pasti sirkulernya ke kanan. Ya, dari sini ambil dari tepi ketiaknya itu, kemudian terus mengalir terus sampai ke puting. Ya, itu palpasi ya. Ini cuma mengingatkan kembali dan hati-hati pada saat lakukan palpasi. Ya, untuk melakukan palpasi kita memakai jari tangan, 3 jari saja ya, sudah cukup. Kemudian bagian polarnya ya, bagian polar di bawah kuku. Ya, pada waktu palpasi ini jari-jari bagian polar di bawah kuku ya, itu yang dipakai, itu lebih sensitif untuk merasakan atau benjolan-benjolan yang ada di payudara. Nah, pada saat palpasi itu ada namanya lokasi payudara sesuai dengan kuadran ya, ada atas luar, atas medial, ya, dan kuadran-kuadran itu, ya, kuadran-kuadran itu yang harus mendapat perhatian yaitu bagian atas tepi lateral, ya, lateral ya, bagian atas ya. Di situ 38% kalau ada benjolan itu mengarah ke payudara, kanker payudara. Itu tinggi tinggi persentasenya. Atau kalau di daerah sini, nah daerah sini dia, ya, kuadran atas tepi lateral. Ini atas kuadrannya, bagian tepi lateral di sebelah luar. Seperempat daerah sinilah harus mendapat perhatian, karena di sini yang paling sering terjadi benjolan yang mengarah ke kanker payudara. Itu kenapa di situ? Nah, di situ berdasarkan prevalensi atau tingkat kejadian ya. Di situ 38% terjadi didapatkan benjolan yang mengarah ke kanker payudara. Itu harus mendapat perhatian. Yang lain memang mendapat perhatian, tapi di situ kalau ada langsung kontak, harusnya kontak sudah. Aduh, takut ganas sih. Ya, takut ganas. Ya, saya minggu kemarin saya bilang ada 4 orang, saya dapatkan di sini 2 orang dapat. Daerah sini. Ya.
tepi atas lateral. 2 orang saya dapatkan. Oh iya ya, betul sesuai teori. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian pada saat kita periksa, ya, apakah benjolannya seperti ini, apakah benjolannya dipalpasi, pada saat palpasi gimana gerakannya? Apakah payudaranya ini masih bisa kita goyang atas bawah atau kanan kiri? Nah, kalau dia masih bisa goyang atas kanan kiri, itu menandakan belum terjadinya infiltrasi, invasi ke fascia ya, fascia pectoralis, musculus fascia pectoralis. Ya tentunya pada saat palpasi, oh ini padat ya, ini kalau kanker itu padat keras dia. Kalau padat kenyal, kenyalnya seperti kalau kamu palpasi antara apa namanya ibu jari dan telunjuk itu di cekungannya itu ada otot, nah itu padat kenyal itu, ya padat kenyal, ya seperti itu. Kemudian bagaimana permukaannya dan sebagainya, ya. Pada pemeriksaan ketiak, nah tadi aliran limfonodi bermuara lebih banyak di ketiak, jangan lupa. Kalau ada benjolan, langsung pegang periksa aksilanya ya, apakah ada di ketiak. Kalau ada ketiak, lanjutkan ke supra atau infraclavikuler atau langsung secara simultan dari aksila langsung ke atas. Dan pada saat tiba ada pemeriksaan puting ya, kalau ya minta pada saat pemeriksaan ya puting pada saat menjepit kasih tahu pasiennya, jangan langsung tidak ada kasih tahu apa-apa kemudian pencet, nanti kalau dia kesakitan langsung dia berteriak itu ya, maaf ibu saya mau periksa putingnya ya, saya lakukan penekanan dulu ya, dia langsung dilakukan pencetan, nanti lihat ya apakah ada di bawah puting atau di puting itu ada massa atau ada cairan yang dikeluarkan pada saat kita pencet. Tapi ingat, minta izin dulu, ya. Takutnya pas di situ ada nyeri, dokter pemeriksa tidak lakukan apa-apa, kemudian dia menjerit. Nah, nanti takutnya dikira kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, tentunya ingat ya, palpasi kelenjar getah bening aksila.